Halo, selamat pagi anak-anakku. Tentunya kalian sudah membaca materi yang Ibu kirimkan yang berhubungan dengan materi yang akan diujikan pada UTBK. Nah, dari materi yang akan kita bahas tentang UTBK pada hari ini yaitu tentang ikatan kimia. Nah, jadi materinya tolong dipelajari dulu, baru kemudian kita masuk ke dalam soal ini. Jadi kita biar membahasnya lebih gampang lagi ya. Nah, di sini Ibu sudah ada kasih soal UTBK, yaitu jika nomor atom X 5 dan Z 9, maka pernyataan yang salah untuk senyawa XZ3 adalah, ini dia. Jadi di sini yang akan kamu pilih adalah pernyataan yang salah. Nah, maka untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu untuk atom X yang memiliki nomor atom 5. Nah, jadi di sini X memiliki nomor atom 5 dengan konfigurasi 2, 3. Nah, sedangkan Z dengan nomor atom 9 memiliki konfigurasi 2, 7. Nah, kalau kita buat di sini untuk gambaran Lewisnya, bahwa di sini X itu memiliki elektron valensi sebanyak 3. Nah, kalau saya gambarkan 3. Sedangkan si Z memiliki elektron valensi 7. Nah, artinya di sini bahwa kalau si X tadi 3, ini artinya si X memiliki 3 elektron atau memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, ini si X ini pengecualian oktet ya. Dia stabil dengan 6. Nah, ini yang akan dipakai X3. Nah, jadi dia memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi kalau kestabilan duplet dan oktet. Nah, ini pengecualian oktet. Nah, jadi di sini si Z memerlukan 1 elektron untuk kestabilannya yaitu oktet. Nah, jadi X dan Z sama-sama memerlukan elektron. Nah, kalau saya buat di sini si Z dengan elektron valensinya ada sebanyak 7. Nah, Z ada 3 buah Z berarti. Nah, ini ya. Karena elektron si X tadi ada 3. Berarti dia memerlukan 3 elektron untuk kestabilannya. Sedangkan Z memerlukan 1. Nah, si Z berpasangan dengan si X. Elektron si Z berpasangan dengan elektron si X. Nah, jadi seperti ini gambaran dari Lewisnya. Nah, artinya di sini bahwa X itu membentuk senyawa yang stabil meskipun dia tidak mengikuti kaidah oktet. Atom X ini memasangkan 3 elektronnya, sedangkan si Z memasangkan 1 elektronnya. Jadi masing-masing 1. Dan elektron ini digunakan secara bersama. Maka kalau dikatakan digunakan secara bersama, maka terbentuklah ikatan kovalen. Nah, jadi di dalam XZ3 ini terbentuk ikatan kovalen. Ini yang tampak dari gambar struktur Lewis tadi, bahwa atom X yang membentuk senyawa XZ3 nih hanya memiliki 6 elektron. Nih, 2, 4, 6. 6 elektron. Ini yang dikatakan pengecualian. Dan untuk pasangan elektron bebas kita lihat pada atom pusatnya, yaitu si X. X tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nih, jadi elektron si X terpakai semua berikatan dengan si Z.
Lalu kalau kita lihat rumus bangunnya di sini, bahwa XZ3 ini dikatakan segitiga datar. Nah, kalau kita apakan, ini seperti ini. Nah, jadi dia membentuk segitiga datar. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa X ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti dia termasuk senyawa kovalen nonpolar, di mana senyawa kovalen nonpolar itu ditunjukkan oleh momen dipolnya 0. Jadi antara X dan Z terjadi tarik-menarik. Nah, sehingga dengan tidak adanya pasangan elektron bebasnya, ini menghasilkan momen dipolnya 0. Itu ya. Lalu bagaimana hibridisasinya? Nah, kalau hibridisasinya kalau kita lihat di sini, yaitu kita konfigurasikan berdasarkan subkulitnya, yaitu 1S2, 2S2, 2P1. Maka kalau kita gambarkan di sini orbitalnya, S itu memiliki orbital 1, sedangkan P memiliki orbital 3. Nah, si S ini sudah penuh, 2S juga penuh, yaitu ada 2, sedangkan si P hanya ada 1. Nah, lalu kalau kita lihat si Z, nih, Z, 1S2, 2S2, 2P, berapa ini? 5 ya, karena jumlahnya 9, 2, 4, 9. Nah, kalau kita buat lagi orbitalnya, nih. Nah, orbital P itu ada 3. Nah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam Z, elektron yang sendiri itu ada 1, nih. Inilah nanti yang akan berpasangan dengan elektron pada si X. Nah, kalau kamu lihat di sini, orbital pada si X ini yang satu, yang hanya terisi 1 elektron, ada 1 orbital. Nih. Dan ingat bahwa yang dipasangkan atau yang berpasangan yaitu elektron yang berada pada orbital yang setengah penuh. Nah, sementara yang setengah penuh hanya ada 1. Maka yang mau masuk elektron si Z ini ada 3. Karena ada XZ3 ya. Z yang bergabung itu 3. Masing-masing si Z membawa 1 elektron ini. Maka kita sediakanlah 3 buah orbital yang setengah penuh pada si X. Nah, di sini kan 1 yang setengah penuh. Maka elektron dari 2S ini akan tereksitasi kepada 2P. Maka terbentuklah nanti menjadi ini tadi 2S, ini 2P, nih P itu 3 orbital, nih. Nah, tadi sudah pindah elektron dari si S1 ke P, maka di 2S ini tinggal 1. Sedangkan di 2P ada 2 yang setengah penuh. Maka di sini sudah tersedia 3 buah orbital yang setengah penuh. Dan inilah nanti yang akan berikatan dengan si Z tadi. Z kan ada 3. Maka masuklah kemari 1. Nih, si Z. Masuk kemari 1, si Z. Masuklah kemari 1, si Z. Nah, Z itu elektron dari si Z masing-masing 1. Nah, maka nantinya di sini akan terbentuk nih setelah masuk elektron dari si Z, ini tadi 2P, maka di sini 2S. Nah, inilah elektron dari si Z. Ini tadi dari si X, lalu masuk ke sini dari si Z, masuk kemari dari si Z. Jadi ini sudah berpasangan XZ, XZ, XZ. Maka yang terbentuk hibridisasinya yaitu hibridisasi 1S, S1, P2. Nih, S1. Ini ya, 1 orbital.
P-nya yang diisi ada 2 orbital. Berarti hibridisasi yang dibentuk oleh XZ3 adalah sp2. Jadi bukan sp3. Nah, ini ya, sp2. Jadi kalau kembali lagi kita ke soalnya tadi, maka pernyataan yang salah di sini apa? Nah, yang pertama, terdapat ikatan kovalen. Memang yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Lalu ini tidak ada terdapat pasangan elektron bebas. Oke, benar. Bentuk molekulnya segitiga datar, benar. Momen dipolnya 0, benar. Sedangkan di sini mengalami hibridisasi sp3. Nah, jadi ini yang salah. Nah, sedangkan hibridisasi XZ3 itu adalah sp2. Jadi kamu sudah bisa menentukan yang salah itu yang mana, yaitu yang E. Nah, itu untuk ulasan kita tentang ikatan kimia dari soal UTBK. Nah, semoga kamu paham. Dan jika belum paham, silakan bertanya sama saya ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita tentang soal UTBK pada topik ikatan kimia. Sampai jumpa.